menyebabkan adanya ketidakstabilan politik dan keamanan, Insinyur Soekarno ini mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau biasa disebut dengan Super Semar yang memberikan mandatnya kepada Soeharto untuk menjalankan pemerintahan untuk mengambil langkah-langkah penting dalam mengatasi situasi darurat tersebut. Jadi setelah mendapatkan Super Semar, Soeharto ini mulai mengendalikan pemerintahan dari segi politik, ekonomi, maupun keamanan. Jadi kala itu karena mengendalikan pemerintahan menyebabkan posisi Soeharto ini semakin kuat di pemerintahan. Jadi meskipun Soekarno sejak waktu itu menjadi presiden secara resmi dan sah, tapi Soeharto lah yang menjalankan pemerintahannya. Nah, kemudian karena adanya dualisme kepemimpinan yaitu Soeharto dan Soekarno kala itu, maka diadakanlah sidang istimewa. Nah, sidang istimewa yang diadakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau biasa disebut dengan MPRS. Jadi kala itu MPRS mengadakan sidang pada tanggal 7 sampai 12 Maret 1997 di mana menghasilkan beberapa putusan yang penting. Yang pertama yaitu pengunduran Soekarno sebagai presiden. Jadi kala itu mau tidak mau Soekarno harus mundur karena adanya dua pemimpin. Jadi Soekarno harus mundur menjadi presiden. Kemudian yang kedua yaitu penetapan Soeharto menjadi presiden. Dan yang ketiga yaitu pengesahan dan pelantikan Soeharto menjadi presiden Indonesia. Jadi setelah diadakan sidang MPRS pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto secara resmi menjadi presiden Indonesia, di mana hal ini membuka jalan baru menuju Orde Baru dan menutup Orde Lama dan berfokus pada adanya kestabilan politik dan keamanan. Kemudian soal yang nomor 2, jelaskan dengan bahasa Anda bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam menata politik negara Indonesia. Jadi kala itu pada masa Orde ada beberapa langkah yang dilakukan pemerintah dalam menata politik yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu pembentukan kabinet Ampera atau pembentukan kabinet pembangunan. Jadi Soeharto kala itu karena terjadi ketidakstabilan ekonomi dan politik, kemudian Soeharto membentuk kabinet kepembangunan yang bertujuan untuk paling pentingnya yaitu menstabilkan adanya ekonomi. Nah, ekonomi kala itu yang tidak stabil, jadi distabilkan. Jadi Soeharto menunjuk beberapa pejabat dari beberapa kalangan untuk bergabung dalam menyukseskan kabinet pembangunan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu penghapusan organisasi serta partai yang ada. Tapi tidak semua. Jadi kala itu ketika ada partai atau organisasi yang menentang jalannya pemerintahan, yang mengganggu adanya pemerintahan berjalan, maka pemerintah menghapus partai-partai tersebut. Jadi hal ini bertujuan agar pemerintah ini berjalan dengan mulus, jadi berjalan dengan lancar tanpa adanya partai-partai atau organisasi-organisasi yang menghambat adanya pemerintahan. Kala itu salah satunya yaitu PKI. Jadi karena PKI ini kontra dengan pemerintah, maka pemerintah ini menghapus PKI. Tidak hanya PKI-nya saja, namun keturunan-keturunannya kala itu juga dihapus oleh pada zamannya Soeharto. Kemudian yang ketiga yaitu pengelompokan serta pengklasifikasian penyempurnaan partai. Jadi kala itu hanya ada 3 partai besar yaitu PDI, Partai Demokrasi Indonesia, kemudian PPP, Partai Persatuan Pembangunan, serta Partai Golkar atau Partai Golongan Rakyat. Jadi partai-partai yang lain ini menjadi satu, jadi bergabung dengan 3 partai ini. Nah, namun meskipun ada 3 partai besar, namun Partai Golkar lah yang mendominasi
Kemudian yang selanjutnya yaitu adanya penghayatan Pancasila. Jadi adanya penghayatan dan pengamalan Pancasila. Jadi kala itu ideologi Pancasila ini diwajibkan oleh Soeharto untuk diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi Soeharto tidak memberi celah kepada ideologi lain untuk masuk ke Indonesia, seperti komunisme itu tidak diberikan celah. Jadi ketika ada organisasi atau seperti PKI itu kan memiliki ideologi komunisme, maka oleh Soeharto itu dilarang untuk masuk atau disebarkan di Indonesia. Jadi satu ideologi yang ada yang harus diamalkan dan diyakini oleh masyarakat Indonesia kala itu yaitu Pancasila. Jadi setiap masyarakatnya wajib menganut ideologi Pancasila. Kemudian yang terakhir mengenai media. Jadi media kala itu pada zamannya masa Orde Baru tidak sembarangan disebarkan ke rakyat, namun masih diseleksi dulu. Berita-berita yang ingin disebarkan ke radio, koran itu masih diseleksi dulu pada ke pemerintah. Jadi pemerintah yang menyeleksi, pemerintah yang menentukan mana berita yang boleh disiarkan atau disebarkan ke masyarakat. Jadi kala itu berita yang disampaikan ini tidak ada yang menjelek-jelekkan pemerintah, namun malah membaik-baikkan pemerintah. Hal ini bertujuan agar rakyat bisa terus mendukung jalannya pemerintahan, agar rakyat bisa pro kepada pemerintah. Jadi tidak sembarangan berita ini bisa disebarkan, namun masih diseleksi dulu oleh pemerintah. Kemudian soal yang nomor 3 yang terakhir yaitu jelaskan dengan bahasa Anda bagaimana krisis politik yang ada pada masa akhir Orde Baru. Jadi pada masa Orde Baru, masa akhir Orde Baru ini terjadi krisis politik di Indonesia. Nah, hal ini dipicu baik faktor eksternal maupun internal. Apa saja? Yang pertama yaitu adanya krisis ekonomi. Jadi adanya krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga 1998. Nah, kala itu terjadi krisis ekonomi Asia yang menyebabkan resesi ekonomi Indonesia ini buruk, yang menyebabkan nilai mata uang anjlok dan inflasi semakin tinggi. Nah, hal ini memicu ketidakpuasan pemerintah, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah. Jadi kala itu masyarakat tidak puas dengan pemerintahnya. Pemerintah dianggap tidak bisa mengatasi masalah ekonomi tersebut dan terkesan korup. Kemudian yang kedua yaitu adanya praktik pemerintah yang otoriter dan adanya KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Jadi kala itu pada masa Orde Baru masyarakatnya pemerintahannya terkenal sangat otoriter, kekuasaannya terpusat pada Soeharto. Jadi adanya hak demokratis ini dibatasi, kemudian pers itu dibatasi juga, kemudian adanya oposisi politik terus ditekan sehingga tidak bebas dalam berpendapat atau beroposisi dalam kritik pemerintah ini kala itu tidak bebas. Selain itu adanya praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme ini semakin merajalela di kalangan pejabat. Jadi pejabat-pejabat kala itu banyak melakukan korupsi, di mana pejabat-pejabat kala itu semakin kaya dan masyarakat biasa semakin terpinggirkan. Nah, hal ini karena dengan penyalahgunaan kekuasaan menyebabkan masyarakat tidak puas terhadap pemerintah. Kemudian yang ketiga adanya protes dan reformasi. Jadi pada tahun 1900-an itu sudah mulai adanya reformasi yang sudah mulai masuk. 1990-an itu sudah mulai ada
masyarakat ini melakukan demonstrasi untuk Soeharto mundur dari jabatannya. Sehingga kala itu pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto mundur dari jabatannya setelah 32 tahun berkuasa dan menyebabkan berakhirnya masa Orde Baru dan membukalah reformasi yang ada. Pada intinya, kesimpulannya, kala itu krisis politik yang terjadi pada akhir Orde Baru itu disebabkan oleh yang paling pertama yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan kala itu yang disebabkan oleh KKN, kemudian pemerintahannya otoriter dan krisis ekonomi. Sehingga karena adanya ketidakpuasan tersebut karena pemerintahnya, jadi masyarakat melakukan demo besar-besaran, protes besar-besaran, jadi adanya gelombang